Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wan nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Berjumpa lagi di Ahli Sholawat, sahabat-sahabatku pecinta sholawat. Semoga dengan menyimak video ini Anda semua mendapatkan ilmu-ilmu amalan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan sahabat semua. Semoga video ini juga bisa menghibur sahabat sekalian. Kali ini kami akan membahas kisah-kisah nyata, kisah-kisah Islami yang kami ambil, yang kami kutip dari beberapa kitab. Dan ini adalah kisah nyata dari seseorang, pertaubatan seseorang dengan hidup yang baru, dengan sholat dan zikir. Itulah judulnya pada hari ini. Sebelum kami lanjutkan, untuk sahabat-sahabat sekalian, silakan dulu tekan dulu tombol like-nya, tombol jempolnya, dan jangan lupa juga subscribe-nya dan nyalakan juga tanda loncengnya agar bisa selalu mendapatkan notifikasi terbaru setiap harinya di channel kami Ahli Sholawat. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hidup baru dengan sholat dan zikir. Berada di kapal pesiar seolah berada di surga. Semua serba ada, serba mewah dan menyenangkan. Jauh dari hiruk pikuk aktivitas kehidupan di darat yang menjemukan. Tapi pernahkah Anda membayangkan bekerja di atas kapal pesiar selama berbulan-bulan? Yang ada mungkin bukan kesenangan, melainkan rutinitas yang membosankan. Adalah Ilyas, seorang pemegang kemudi kapal pesiar milik PT Jakarta Lloyd. Sehari-harinya ia berada di depan kemudi, berlayar dan terus berlayar mengarungi samudera nan luas. Lama-kelamaan ia merasa kesepian dan terasing dari kehidupan di dunia daratan, apalagi saat itu ia masih membujang. Pada saat malam, hatinya diliputi perasaan rindu yang teramat dalam terhadap kampung halamannya yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Ia mencoba menepis perasaan itu, namun semakin ia coba, semakin kuat rasa itu bersarang di dadanya. Kebetulan saat itu gilirannya untuk beristirahat. Ia bergegas keluar dari ruang kemudi, berjalan menuju arena hiburan kapal pesiar yang mewah dan megah itu. Memang menyediakan berbagai fasilitas hiburan seperti kafe, restoran, dan sebagainya. Malam semakin larut dan dingin, dia tidak bisa tidur. Kakinya melangkah ke sana kemari, tak tahu apa yang harus dikerjakan. Akhirnya ia duduk di salah satu dek kapal sambil mengenggam sebotol minuman keras. Matanya memandang lepas ke arah laut, mencari kehangatan yang tidak mungkin ada. Pekatnya malam seakan menusuk ke relung jiwanya. Direguknya cairan bening tersebut, disimpannya rasa resah di balik nikmatnya minuman keras itu. Sedikit menenangkan, tapi tidak berapa lama kemudian terlintas di benaknya untuk mengakhiri segalanya, bahkan kehidupan itu sendiri. Tiba-tiba ada suara yang berbisik lembut di hatinya. Ilyas, ingatlah kepada Tuhan. Namun jiwa yang sudah berada di ambang kepenatan itu tak lagi mampu mengenali bisikan nuraninya sendiri. Ia tak tahu harus berbuat apa hingga akhirnya tertidur pulas dalam kemabukan. Keesokan harinya ia terbangun oleh suara temannya. Ilyas, bangun, kamu kok malah tidur di sini? Ilyas segera bangun dan bergegas menuju ruang ganti untuk membersihkan tubuh dan bertugas kembali. Begitulah kehidupan sehari-hari rutin yang seorang Ilyas kerjakan. Hampir dipastikan setiap kali malam tiba, pikirannya semakin kacau hingga tidak pernah bisa tidur malam selama berbulan-bulan. Malangnya keadaan ini berlanjut. Meskipun ia sedang tidak berlayar alias sedang berada di darat, untuk melepas rasa penat dan stres, ia menenggak minuman keras. Kendati dalam hati sadar bahwa itu dilarang agama, mau bagaimana lagi, sholat saja ia tidak pernah. Ilyas memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Bahkan atas anjuran seorang teman, ia juga sering datang ke psikiater. Setiap kali datang ia hanya diberi obat Magadon, sejenis obat penenang yang harus diminum 1 butir menjelang tidur. Selebihnya ia disarankan untuk segera menikah.
Namun saran yang terakhir itu tidak pernah ia gubris. Boro-boro nikah, ngurus sendiri saja belum bisa, begitulah ia beralasan. Saat liburan awal tahun, salah seorang sahabatnya yang lebih senior lewat di depan asrama yang ia tempati. Saat itu Dasmir sedang asik nongkrong sambil mabuk. Daripada bengong tidak karuan, mendingan ikut saya, kata seniornya. Kemana? Tanya Ilyas. Ngaji, jawab seniornya pendek. Apa? Malam-malam begini ngajak saya ngaji? Gila apa? Kalau ke diskotik sih oke saja, jawab Ilyas begitu. Mendapat jawaban bernada sinis, bukannya menyerah, seniornya justru semakin bersemangat mengajak Ilyas pergi mengaji bersamanya. Kamu mau sembuh kan? Tanya seniornya. Iya sih, jawab Ilyas. Kalau begitu ada baiknya kamu ikut saya, jawab senior yang juga sahabatnya itu. Maka tanpa banyak tanya lagi dan dengan perasaan tak menentu, malam itu Ilyas ikut seniornya mengunjungi sebuah pengajian di majelis taklim bernama Pengajian Tawakal di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sesampainya di pengajian tersebut, ia diperkenalkan oleh sahabatnya itu dengan pemimpin majelis taklim. Setelah bersalaman, sang pemimpin itu bertanya, apa masalah yang kamu hadapi? Kamu orang Islam kan? Bagaimana sholatmu? Itulah Pak Kiai, bagaimana saya mau sholat? Setiap hari stres dan tidak bisa tidur malam, kata Ilyas berterus terang. Kamu sudah bekerja? Tanya sang Kiai. Sudah, jawabnya. Gajimu cukup buat keluarga? Cukup, jawabnya. Sudah menikah? Tanya sang Kiai. Itulah Pak Kiai, bagaimana saya bisa menikah? Memikirkan soal nikah, sedang saya sudah terlalu pusing dengan pekerjaan, kata Ilyas. Setelah tahu duduk permasalahannya, sang Kiai kembali bertanya, kamu mau obat dari saya? Tanpa banyak basa-basi lagi, pria kelahiran Sumatera Bukit Tinggi itu pun menerima tawaran obat dari sang Kiai. Namun yang membuatnya heran, setelah ditunggu agak lama, tak juga ada tanda-tanda sang Kiai akan benar-benar memberikan obat kepadanya. Padahal ia sudah ingin segera pulang. Setelah menunggu agak lama, sang Kiai pun muncul. Sekarang kamu tidak usah lagi minum obat dari dokter. Sebagai gantinya, setiap mau tidur kamu berzikir dengan Asmaul Husna. Kalimat ini, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Rozak, sebanyak-banyaknya sampai kamu tertidur. Besoknya jangan lupa mulai mengerjakan sholat. Dimulai dari sholat subuh saja dulu. Usahakan bangun pada saat azan subuh, jangan sampai tidak. Tanpa banyak bertanya, Dasmir pun mohon diri pamit. Dalam hati ia berpikir, bisakah menjalankan saran Kiai itu, mengingat selama ini ia tidak pernah dipercaya lagi dengan yang namanya doa-doa serta apa saja yang berkaitan dengan spiritual. Pada malam berikutnya, saat jarum jam menunjuk angka 10, ia mulai memikirkan saran Pak Kiai itu. Ia pun berniat mencoba melaksanakan saran yang diberikan kepadanya. Setelah berbaring di atas kasur, ia mewiridkan lafaz Asmaul Husna yang diberikan sang Kiai. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Rozak, hingga akhirnya tertidur pulas. Antara percaya dan tidak, ternyata saya bisa tidur dengan pulas. Dan yang aneh, saya bisa bangun subuh pada saat azan berkumandang, Hayya 'alas shalah, yang artinya mari menunaikan sholat. Ketika berbunyi seperti itu, ia menceritakan ia langsung terbangun dan teringat pesan sang Kiai. Ia pun segera bangkit dan memulai sholat subuh untuk pertama kalinya setelah 4 tahun lebih ia tinggalkan. Setelah 2 atau 3 hari mengamalkan resep doa dari sang Kiai, Dasmir merasa pikirannya lebih tenang. Alhamdulillah, pikiran saya yang tadinya tegang dan selalu pusing lebih tenang dan bisa tidur pulas, katanya. Namun begitu, ia mengaku masih curiga, jangan-jangan hanya karena jampi Pak Kiai yang membuatnya enak tidur. Hari-hari berikutnya, si Ilyas ini mencoba lagi amalan yang sama dengan memulai sholat subuh ditambah sholat zuhur. Hasilnya saya benar-benar terbebas dari stres. Bahkan saya tidak tergantung lagi dengan obat tidur, katanya. Perasaan curiga kepada sang Kiai pun ia kubur dalam-dalam. Tahun 1981 adalah awal hidup baru bagi saya, katanya. Seraya menjelaskan bahwa sejak itu ia semakin yakin sholat dapat menghindarkan diri dari stres. Sejak itu pula saya takut meninggalkan sholat 5 waktu. Saya juga selalu ingin berzikir. Sholat dan zikir menenteramkan hidupku, katanya. Dalam perjalanan selama berlayar pun ia banyak menyebut asma Allah di dalam hatinya. Sekarang
ia menjalani hidup dengan tentram dan damai. Lebih-lebih tak lama setelah itu, ia bertemu dengan seorang gadis pujaan hati lalu menikah. Kini ia tinggal di perumahan Permata Hijau Permai, Blok 2 nomor 18 dengan hidup bahagia dan tentram dan damai. Nah, itulah sedikit kisah yang bisa kami ceritakan secara singkat tentang pertaubatan dengan hidup baru, dengan sholat dan zikir. Bahwa memang benar di dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan jikalau sahabat-sahabat sekalian yang hatinya tidak tentram, silakan berzikir sebanyak-banyaknya. Insya Allah itu akan menjadi obat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri video kali ini dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.